Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ardia Lestari Putri, guru ekonomi yang akan mengajar bab ekonomi mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, di sini materi pertama untuk kelas 12 yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Anak-anakku, pernahkah kalian merasa pengeluaran kalian lebih besar daripada pendapatan kalian? Kira-kira, sudahkah kalian catat atau belum pengeluaran itu? Atau memang kalian sudah mencatat dan ternyata memang hal itu yang terjadi setiap bulannya, bahwa pengeluaran kalian lebih besar daripada pendapatan kalian. Mungkin masalah seperti itu bisa kita bahas bersama-sama di materi kali ini. Salah satu yang kalian dapatkan ketika belajar materi yang pertama ini yaitu kalian akan mengerti mengenai pengertian akuntansi. Yang kedua, kalian akan mengerti dari manfaat akuntansi. Dan yang ketiga, kalian akan mengetahui pihak-pihak pengguna informasi akuntansi itu siapa saja. Pengertian akuntansi. Anak-anakku, di sini sudah Ibu tampilkan ya, bahwa akuntansi yaitu proses mencatat dan mengolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Wow, sesimpel itu ya. Ibu ambil contoh di sini, kegiatan proses akuntansi salah satunya yaitu yang sudah kalian lakukan nih di kehidupan kalian atau kehidupan sehari-hari, yaitu membayar uang sekolah. Ketika kalian membayar uang sekolah, kalian akan meminta bukti. Bukti itu kalian tunjukkan ke orang tua kalian. Nah, di sini sudah terjadi proses mencatat. Kalau di perusahaan kok kedengarannya ribet ya proses akuntansi itu? Berarti kalian harus menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Setelah kalian mengerti pengertian akuntansi, Bu Ardia akan mengajak mempelajari mengenai manfaat akuntansi. Yang pertama, kalian akan mengetahui kondisi keuangan. Yang kedua, kalian mampu menjadikan akuntansi sebagai alat pengendali keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi atau laporan untuk pihak eksternal. Dan yang terakhir, sebagai bahan evaluasi perusahaan. Masuk yang pertama, yaitu mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Seorang akuntan dituntut oleh perusahaan untuk selalu melaporkan bagaimana nih kesehatan keuangan perusahaan yang mereka jalani. Karena kalau mereka tahu kondisi keuangan perusahaan, mereka akan mengerti kinerja perusahaan itu dari sisi operasional. Akuntan akan melaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan mengenai aset perusahaan itu ada berapa, modal perusahaan ada berapa, bahkan utang perusahaan ada berapa. Hal itu penting ya untuk melihat kinerja dan bagaimana langkah ke depannya perusahaan ini. Manfaat yang kedua
yaitu alat pengendali keuangan. Gampangnya seperti ini anak-anak. Kalau kamu tahu uang kalian, gaji kalian yang kalian terima setiap bulan, dan kalian akan mengira-ngira uang ini sampai akhir bulan bisa tidak ya? Apakah aku harus hemat banget? Atau aku catat setiap pengeluaran tiap hari, jadi aku mengetahui uangku sisa berapa. Atau bisa juga aku memprioritaskan membeli sesuatu yang penting-penting saja, bukan karena yang lucu-lucu atau yang aku pingin. Kayak gitu ya anak-anak. Yang ketiga, manfaatnya yaitu memberikan informasi atau laporan keuangan ke pihak eksternal. Kalau manfaat yang pertama tadi, untuk mengetahui laporan keuangan itu kan untuk pihak internal ya. Kalau pihak eksternalnya kira-kira kalian tahu siapa? Benar, kalau ada yang menjawab investor, jawaban kalian benar. Kalian tahu investor itu apa? Nah, investor adalah orang yang memberikan sejumlah dana ke pihak perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan kalau mereka menaruh dana di perusahaan itu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah menjadi bendahara kelas yang wajib melaporkan uang kas ada berapa. Kalian melaporkannya ke siapa? Guru atau wali kelas dan bahkan teman-teman kalian. Nah, disitulah contoh pihak eksternalnya. Kembali ke pihak eksternal perusahaan. Ketika para investor itu punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan, nah dengan laporan keuangan yang mereka lihat, mereka akan mengira-ngira juga nih, apakah akan menambahkan modal atau menambahkan dana untuk berinvestasi di perusahaan itu atau malah mencabut dana mereka karena melihat laporan keuangan yang tidak sehat dari perusahaan itu. Paham ya untuk manfaat yang nomor 3? Dan manfaat terakhir yang nomor 4 yaitu bahan evaluasi perusahaan. Akuntansi bisa membantu perusahaan untuk melihat bagaimana kondisi perusahaannya, sehingga perusahaan bisa melakukan evaluasi tentang kinerja perusahaan. Apakah langkah yang mereka ambil itu sudah tepat atau harus ada yang dibenerin berdasarkan laporan keuangan selama ini. Jadi 4 manfaat tadi sudah dimengerti ya. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Ibu sudah menjelaskan tadi laporan keuangan itu untuk pihak eksternal dan pihak internal. Yang pihak eksternal tadi untuk investor ya, apakah akan berinvestasi di perusahaan itu atau di perusahaan yang lain. Pihak eksternal yang kedua yaitu siapa lagi? Kalau bukan konsumen. Nah, biasanya konsumen itu kalau sudah suka sebuah produk dari perusahaan, mereka akan tetap membeli produk itu walaupun harganya mahal. Contohnya sepatu dengan merek tertentu. Walaupun sepatu itu mahal, kalau sudah suka, konsumen akan tetap membeli. Tapi ada juga sepatu dengan merek yang sama, tapi bisa dijual lebih murah. Nah, sepatu bisa dijual dengan harga murah dengan merek yang sama ternyata karena perusahaan sudah menentukan harga pokok keuangan atau harga pokok produk, sehingga produk itu kualitasnya dipilih yang
agak kurang dan barangnya bisa dijual dengan harga yang agak murah. Makanya kadang barang seperti itu disebut barang promo atau yang diberi diskon, sehingga perusahaan tetap mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, anak-anak, yang sudah kita pelajari hari ini ada 3 ya, yaitu pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, dan pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat kalian mengerti dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya melalui WhatsApp yang sudah saya beri nomornya di Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.